Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Ersalinda Panggabean dari kelas 9 Al-Ma'arij, nomor absen 21. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang mendakwai Fir'aun sang raja yang zolim. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja penguasa Mesir yang zolim dan kejam yang dikenal dengan sebutan Fir'aun. Ia memperbudak kaumnya dan selalu menindas mereka, serta berbuat sewenang-wenang. Suatu hari, Fir'aun bermimpi buruk. Saat ia terbangun, ia pun terkejut dan langsung memanggil orang-orang yang dapat menafsirkan mimpinya. Mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Fir'aun yang merasa takut terhadap berita itu memerintahkan para prajurit untuk membunuh seluruh anak laki-laki Bani Israel yang lahir. Saat Nabi Musa lahir, sang ibu sangat takut kalau anaknya akan dibunuh. Allah pun mengilhamkan kepadanya untuk menyusuinya dan meletakkan anaknya ke dalam peti. Lalu peti itu ia ikat dan ditaruh ke sungai saat tentara Fir'aun datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya padamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Namun, pada suatu hari, ibu Nabi Musa lupa untuk mengikatkan talinya, sehingga petinya terhanyut menuju ke istana Fir'aun. Asia, istri dari Fir'aun yang sedang berjalan-jalan, menemukan peti tersebut berisikan seorang bayi. Ia mengambilnya dan memeluknya. Asia yang jatuh cinta kepada bayi tersebut pun membujuk Fir'aun untuk mengasuhnya, dan Fir'aun menurutinya. Bayi Nabi Musa dirawat dengan penuh kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak la taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu waladaw wa hum la yas'urun. Dan istri Fir'aun berkata, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Musa tumbuh menjadi seorang yang kuat, pemberani, dan berpendidikan. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan, ia tidak sengaja membunuh salah satu orang dari kaum Qibti pada saat melerai orang yang sedang berkelahi. Berita itu tersebar sampai ke telinga para prajurit Fir'aun. Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir dengan rasa takut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamirunaka bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wa kharaja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 20-21. Nabi Musa sampai di kota Madian. Ia bertemu dengan keluarga Nabi Syu'aib dan menikah dengan salah satu putri dari Nabi Syu'aib. Nabi Musa tinggal bertahun-tahun di kota Madian sambil bekerja sebagai penggembala kambing. Hingga suatu hari, Nabi Musa merindukan keluarganya di Mesir dan memutuskan untuk kembali ke Mesir. Saat di perjalanan, Nabi Musa sampai di lembah tua.
di sana Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa menjadi nabi. Allah memberikannya wahyu dan mukjizat berupa tongkatnya dapat berubah menjadi ular dan tangannya yang dapat berubah menjadi putih. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyadarkan Fir'aun dan kaumnya. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa menceritakan yang ia alami kepada kakaknya, Harun. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Harun nabi dan membantunya menjalankan tugasnya. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wala nu'adzibahum qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Quran Surat Toha ayat 46-48. Nabi Musa dan Nabi Harun pun mulai mendakwai Fir'aun dan kaumnya. Namun Fir'aun mengejek keduanya dan mengolok-ngolok apa yang mereka sampaikan. Fir'aun meminta bukti kenabian mereka. Nabi Musa pun menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Namun Fir'aun malah menganggapnya sebagai sihir. Ia meminta para penyihirnya untuk melawan Musa dan menjadikannya pertunjukan pada suatu acara. Pertunjukan dimulai. Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi ular di depan para penyihir tersebut. Setelah melihatnya, penyihir tersebut membenarkan apa yang dibawa Nabi Musa dan menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang mendengarnya pun marah dan mengancam akan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun selalu menyiksa dan mencoba untuk membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Ia juga melarang Nabi Musa dan para kaum Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi junu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Quran Surat Toha ayat 71. Hingga suatu malam, Allah memerintahkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk pergi ke arah laut. Fir'aun yang mengetahui berita tersebut marah. Ia mengejar Nabi Musa serta kaum Bani Israel bersama bala tentaranya. Nabi Musa dan kaum Bani Israel sampai di tepi laut. Rombongan Fir'aun berhasil menyusul mereka. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, dan dengan izin Allah, laut pun terbelah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azbahum musyrikin falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahr fafalaqa fakana kullu firqin kattawzil azim. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat,
Berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 60-63. Mereka segera melintasi laut hingga sampai seberang. Di sisi lain, Fir'aun yang melihat jalan masih terbuka ikut melewati jalan tersebut. Namun saat Fir'aun sampai di tengah laut, Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan kembali tongkatnya dan laut kembali menjadi seperti semula, sehingga Fir'aun serta bala tentaranya tenggelam. Fir'aun yang tenggelam berusaha menyelamatkan dirinya dengan berkata bahwa dia mempercayai dan berserah diri kepada Allah. Namun saat untuk bertobat tidak lagi berguna karena nyawanya telah sampai di tenggorokan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri. Quran Surat Yunus ayat 90. Sebagai muslim yang baik, hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun tadi. Kita harus selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama dan janganlah menjerumuskan orang lain dalam hal keburukan. Setelah mendengar kisah tadi, dapat kita ambil hikmah bahwa janganlah pernah kita menyekutukan Allah, selalu memohon dan berdoa kepada Allah serta takut dan berserah diri kepadanya. Selalu berusaha, tidak ada manusia yang abadi, janganlah tergila-gila akan kekuasaan. Jadilah seseorang yang bijaksana, jangan sombong atas apa yang kita miliki, serta berubahlah menjadi lebih baik mulai sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.